Halo pemirsa, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana ketika kita itu memindah tanaman, misalkan seperti tanaman cabai, kemudian tanaman terong dan tanaman lainnya, di misalkan yaitu botol bekas minuman seperti ini yang besar itu, galon lah. Saya kan sedang menanam 50 cabai, kemudian yang terongnya itu sekitar 20-an. Tipsnya bagaimana, yaitu setelah pindah tanam itu nanti tanaman kita itu tidak mati atau berhasil hidup lah ya sahabat tani. Biasanya kasus yang saya temui adalah ketika pindah tanam itu awalnya itu segar, tapi nanti beberapa saat itu kemudian mati ya sahabat tani. Nah, berikut ini adalah tips yang menurut saya perlu saya bagikan ke sahabat tani. Ini berdasarkan pengalaman saya ya sahabat tani. Kalau misalkan nanti ada salah benernya ya silahkan ditambahi sesuai dengan pengalaman sahabat tani juga. Yang pertama, ketika kita mau pindah tanam ya sahabat tani, itu adalah yang perlu diperhatikan kondisi akarnya, akar tanaman yang mau kita pindah itu. Jangan sampai nanti tanaman yang kita pindah itu akarnya itu stres dan nanti susah untuk kemudian muncul akar baru. Nah, itu yang sangat sulit sekali dan kemudian tanaman itu menjadi mati. Yang kedua, ketika baru pindah tanam, karena ini adalah posisinya itu adalah di depan rumah dan di atas saya itu tidak langsung terkena sinar matahari. Ini adalah ada pohon sawo ya sebelah saya. Itu sebagai tempat berlindung. Jadi supaya nanti tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau nanti terkena sinar matahari langsung sedangkan akarnya itu belum hidup, akar yang baru maksudnya, otomatis tanaman itu menjadi layu dan akhirnya juga mati. Kalau misalkan di sawah, biasanya kalau misalkan saya itu tanam cabai, biasanya kan saya tutupi dengan pelepah pisang, kemudian saya tekuk gini. Nah, yang ketiga yang perlu diingat adalah jangan sekali-sekali memupuk tanaman yang baru pindah tanam. Loh Pak, bagaimana? Kenapa itu? Apa sebabnya? Ingat ya sahabat tani, tanaman yang kita tanam itu adalah semuanya nanti adalah ujung-ujungnya itu adalah yang kita terapkan itu adalah yang tempat kita menanam adalah yaitu tanah. Tanah itu harus netral supaya nanti tanaman itu juga hidup. Perlu diingat ya sahabat tani, tanaman itu menyerap unsur hara yang kita berikan seperti misalkan pupuk dan super vitamin lainnya itu dalam bentuk larutan dan dalam kondisi netral ya sahabat tani. Jadi kalau misalkan pupuk Anda itu bersifat asam, contohnya seperti urea itu ya sahabat tani, dan kemudian tanahnya juga asam, apa yang terjadi? Makanya tanaman itu juga keracunan. Akhirnya bukan malah setelah dipupuk itu subur, tapi malah mati. Bagaimana solusinya? Yang perlu kita perhatikan dari sebelumnya yaitu untuk selalu memperhatikan pH tanah. pH tanah yang bagus itu adalah netral, itu antara sekitar 7,5 lah, 7, 7,5, 8 itu sangat bagus sekali. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kalau saya sebagai seorang petani biasanya menggunakan kapur dolomit ya sahabat tani untuk menurunkan pH tanah yang sifatnya asam. Tapi ada yang lebih mudah, saya menggunakan yaitu PTOC Porvina. PTOC Porvina itu adalah pembedah tanah organik cair. Nah, ini penggunaannya itu bisa digunakan untuk kocor, bisa disemprotkan, dan bisa untuk segala tanaman. Ini sasarannya adalah tanah ya sahabat tani. Ini bukan pupuk, tapi di dalam kandungan ini juga ada unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman ya sahabat tani. Loh Pak, apa kaitannya dengan PTOC Porvina itu dengan tanah netral dan ke tanaman? Begini ya sahabat tani, kalau misalkan tanah sahabat tani itu netral, nah otomatis bisa menghasilkan unsur-unsur hara, dan tanah itu istilahnya seperti tanah perawan ya sahabat tani. Itu bisa menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman begitu. Nah, PTOC Porvina itu bisa menetralkan tanah yang masam. Cara kerjanya yaitu kita dengan menggunakan, kalau misalkan tanaman cabai seperti di belakang saya ini, bisa digunakan kocor ya sahabat tani. Dosisnya juga sangat sedikit sekali.
Kalau misalkan biasanya sahabat tani menggunakan dekomposer seperti EMPA dan lain-lainnya, kemudian kapur dolomit, nah itu bisa juga. Cuma kapur dolomit kan kalau saya penggunaannya itu kan untuk pertanian kan biasanya butuh banyak. Dengan kapur dolomit itu kan sekarang juga lumayan. Disebarkan ke luas lahan tanah sawah saya itu naiknya itu naiknya biaya tanah satu strip itu kan butuh per hektarnya kan 2 ton. Jadi saya lebih menggunakan PTOC Porvina ini. Oke. Dan juga bisa dicampur dengan pupuk. Kalau misalkan sahabat tani itu melakukan kocor, nah ketika pupuk itu sudah dilarutkan dengan ditambahi ini PTOC Porvina, maka larutan kocor tadi menjadi netral dan akhirnya bisa diserap tanaman. Begitu ya. Nah, ini adalah tips saya ya sahabat tani. Jadi kalau mau digunakan silakan, ya sekedar berbagi saja ya.